Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 25 September 2023 dalam pekan biasa ke-25 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk membuat hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan-Mu. Kami persembahkan hari ini dalam tuntunan Roh Kudus, agar Roh Kudus, Roh cinta kasih-Mu, mengajar kami dan mengingatkan kami akan semua ajaran cinta kasih Yesus, sehingga kami mampu menjalankan perintah-Mu, mewujudkan cinta kasih, kedamaian, dan sukacita. Semoga hari ini kami bisa membuat-Mu tersenyum, karena hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Ezra, bab 1 ayat 1 sampai dengan 6. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaklah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang masih hidup, dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi, pendek kata setiap orang yang hatinya digerakkan Allah, untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kita seperti orang-orang yang bermimpi,
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Haleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 8, ayat 16 sampai dengan 18. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan.
hidup yang menyala, menerangi bagai lentera. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Oma Opa, Ibu Bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, mungkin Anda masih ingat pada peristiwa blackout atau listrik padam yang terjadi pada Minggu 4 Agustus 2019 pukul 11.45. Kala itu, listrik di Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah padam karena ada gangguan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP di Ungaran dan Pemalang. Hari Selasa, 6 Agustus 2019, listrik dinyatakan normal kembali 100%. Di Jabodetabek ketika listrik mati lebih dari 10 jam, aktivitas warga seakan lumpuh. 7 rel kereta listrik atau KRL terhenti di jalur rel dan sekitar 3.500 orang harus dievakuasi. 4 moda raya terpadu atau MRT pun terhenti di bawah tanah sehingga sekitar 3.400 orang harus dievakuasi. Transaksi melalui ATM tidak dapat dilakukan. Akses internet dan komunikasi menurun. Lalu lintas di jalan raya pun semrawut karena lampu lalu lintas mati. Kota gelap gulita karena lampu penerangan jalan juga padam. Seluruh warga kota menyerbu warung, minimarket, hingga supermarket untuk membeli lilin atau lampu darurat untuk penerangan sementara. Oma, opa, ibu, bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Lukas hari ini, kita mendengar Yesus bersabda kepada para murid-muridnya. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Lukas 8 ayat 16. Nah, sebenarnya dalam diri kita masing-masing pun sudah ada pelita. Yesus senantiasa menyalakan pelita dalam diri kita melalui sabdanya dan atau melalui sakramen Maha Kudus yang kita terima dalam setiap perayaan Ekaristi Kudus. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun menerima terang. Sebab Yesus adalah terang yang sejati. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Saat terang Yesus hadir dalam diri kita, maka terang itu pun akan menyinari kita semua. Kristus sendiri yang akan bercahaya atas kita. Efesus 5 ayat 14. Dengan terang yang kita terima dari Kristus sendiri, maka diri kita dan kehadiran kita mampu menghalau kegelapan dosa yang terwujud dalam kedengkian, kecemburuan, kesombongan, kemunafikan, keserakahan, kelaliman. Yesus ingin kita terus menyala, menjadi terang yang memantulkan buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pendek kata, urip iku urup. Dalam falsafah kebudayaan Jawa, hidup kita haruslah menjadi cahaya atau terang bagi sesama, memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita,
juga termasuk semua makhluk hidup dan alam ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabdamu hari ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkau menyadarkan kami agar hidup kami menjadi pelita bagi sesama kami, segala makhluk hidup dan seluruh alam ciptaan-Mu. Sudilah menganugerahi kami terang Roh Kudus-Mu, agar segala yang kami katakan dan segala yang kami lakukan mampu menginspirasi dan menjadi motivasi bagi mereka yang melihatnya, karena mereka bisa melihat kebaikan-Mu yang hidup di dalam diri kami. Dengan demikian, hidup kami sungguh menjadi berkat. Tinggallah selalu dalam diri kami, karena hanya Engkaulah kekuatan dan perisai hidup kami. Amin.